Sebelum saya kisahkan tentang kisah Adam, tentu sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk pertama, dan itulah makhluk yang paling besar yang disebut dengan Arsy. Karena sebelum Arsy diciptakan tidak ada zat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Walaupun ada perbedaan di antara para ulama, tapi para ulama akidah mengatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Arsy, kemudian qalam. Dan Allah berfirman kepada qalam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka qalam pun kemudian mencatat seluruh takdir. Tidak ada satu pun kecuali berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah qalam tidak lagi mencatat dan telah kering, maka catatan itu diletakkan di Lauhil Mahfuz. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi dan selesai penciptaan keduanya di hari Jumat, sebagaimana Allah juga akan menghancurkan di hari Jumat, karena kiamat itu tegak di hari Jumat. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, gunung, sungai, pohon, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama, namanya malaikat, dan malaikat adalah tentara-tentara Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan malaikat, maka Allah ciptakan jin. Jin inilah yang pertama kali menghuni bumi. Akan tetapi karena jin ini memang disifatkan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak yang rusak dibandingkan yang baik, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi. Sesama jin ini saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah, merusak bumi. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dari mereka yang paling saleh, dan namanya tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi kisah Israiliyat menyebutkan bahwa jin yang paling saleh itu namanya Azazil. Tapi sekali lagi ini tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, ini cerita Israiliyat. Dan Nabi SAW bersabda, tidak mengapa anda menceritakan tentang Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Azazil inilah yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dibekali dengan tentara malaikat untuk memperbaharui jin-jin yang ada di permukaan bumi. Maka jin-jin yang jahat, jin-jin yang tidak bisa diatur, dipenjarakan di tengah lautan. Sebagian mereka dibuang ke hutan-hutan, ya. Lah karena kesuksesan Azazil inilah, akhirnya maka Azazil kemudian diberikan tempat di langit bersama para malaikat, dan menjadi raja bagi seluruh kalangan jin. Dan dia tinggal bersama para malaikat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan amanah untuk menjadi khazanatul jannah, penjaganya surga. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menghendaki untuk menciptakan Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 30, Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu artinya makhluk yang bergenerasi, yakhlufu ba'duhu ba'da, saling menggantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Maka malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, makhluk yang senantiasa bertasbih, memujimu, membersihkan namamu. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah berfirman, saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah sebuah riwayat dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam min qabdatin, dari cidukan tanah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam ini dari beragam macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna merah, ada tanah yang berwarna hitam, dalam riwayat ada tanah yang berwarna kuning, dan ada yang bercampur di antara warna-warna ini. Dari sinilah kata para ulama, maka perbedaan warna-warna dari keturunan Adam alaihi salatu wassalam karena memang bahan baku Nabi Adam sendiri dari berbagai macam warna. Jadi kalau yang kulit hitam, ya dari tanah hitam. Kalau kulit putih, tanahnya putih. Kalau kulitnya kuning, tanahnya kuning. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari berbagai macam warna tanah, dan itulah menjadi keturunan Banu Adam. Kemudian di antara tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu ada yang al-khabith, ada jelek tanahnya. Wa thayyib, ada tanah yang baik. Was-sahlu, ada yang mudah diambil. Wal haznu, ada yang susah. Dan ada yang bercampur semuanya. Dari sini pula kemudian di antara turunan Adam ada yang jahat, ada yang baik, ada yang keras kepala, ada yang muda, ada yang lembut, begitu kan? Jadi semua ini prosesnya kembali kepada proses ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah pengambilan tanah itu, Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengutus malaikat Jibril. Jadi Allah itu utus malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Tapi bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jibril agar dia jangan sampai mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tidak bisa dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Mikail. Sama bumi pun berlindung kepada Allah dari Mikail dan tidak diizinkan untuk mengambil tanahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut, malaikat kematian. Ketika kemudian bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat maut pun mengatakan, wa ana a'udzu billahi an arji. Sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah, aku tidak akan kembali kepada Allah sampai ku ambil tanahmu. Akhirnya berhasillah malaikat maut mengambil berbagai macam tanah yang disebutkan di atas, kemudian diangkat ke langit. Dari tanah ini kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kedua tangannya. Dan ketika kita sebut bahwa Allah memiliki tangan, tentu yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungannya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya karena dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah mulai membentuk Adam alaihi salatu wassalam dengan sebaik-baik bentuk yang tidak sama dengan makhluk yang lainnya. Dibentuknya sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan Adam yang belum ada ruhnya itu, artinya sampai betul-betul mengering. Lah dari sila kemudian ketika malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang gharib bagi mereka, aneh bagi mereka, di sinilah malaikat datang menghadap Allah. Karena malaikat punya pengalaman dengan jin, makanya dia kemudian datang menghadap Allah dan bertanya, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi yang akan merusak dan menumpahkan darah? Tapi malaikat tidak tahu yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lah saya ini yang menciptakan lebih tahu dibandingkan engkau. Barulah kemudian malaikat paham, dari turunan Adam ini ada yang menjadi para nabi dan rasul, terkadang tingkatan mereka di atas para malaikat. Keluarlah para syuhada, keluarlah orang-orang saleh, keluarlah para siddiqun. Itulah kata-kata saya lebih paham dari apa yang kalian tidak tahu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis beda pula dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam baru berbentuk patung yang mengeras tadi, belum lagi ada ruh. Iblis ini bolak-balik, kemudian memegang-megang Adam, kadang masuk dari lubang telinga keluar dari lubang hidung, masuk dari lubang hidung keluar daripada lubang dubur. Begitulah dia masuk keluar. Kemudian dia mengatakan di hadapan malaikat, la in sullitu la uhlikanna. Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, ku hancurkan dia. Dari sini hasadnya mulai nampak. Makanya hasad itu penyakit pertama yang ada di langit dan penyakit pertama yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada waktu yang ditentukan, waktu yang menegangkan ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya agar berkumpul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk baru yang namanya Adam alaihi salatu wassalam. Maka seluruh malaikat berkumpul. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam. Baru saja ruh itu kemudian sampai di tenggorokan, maka Adam alaihi salatu wassalam tiba-tiba bersin. Hajih. Seperti itu bersinnya, kayak antum bersin. Maka malaikat mengatakan, qul alhamdulillah. Katakan ya Adam, alhamdulillah. Itu ruh baru sampai di tenggorokan tuh, dia bersin. Makanya kemudian ketika Adam alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa bersin itu bagian daripada nikmat dan kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah, maka Allah pun berfirman, yarhamuka rabbuk. Rabbmu telah merahmatimu. Makanya kalau seandainya ada orang bersin alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ruh terus masuk ke dalam jasad Adam alaihi salatu wassalam dan mata pun sudah mulai melihat, rupanya Adam alaihi salatu wassalam berada di sorga. Dilihatnya ada buah-buahan dan dia pun lapar. Padahal ruhnya belum sampai di kaki. Ruhnya itu belum sampai di kaki, tapi tangannya sudah mulai mengambil-ngambil makanan-makanan yang ada di sorga. Macam mana bisa bergerak? Ruhnya belum sampai di kaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajalin. Diciptakan manusia itu suka tergesa-gesa. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam belum sempurna, ruhnya sudah tergesa-gesa ingin makan tuh. Maka ketika Adam alaihi salatu wassalam sempurna menjadi manusia, birruhi wal jasad, ada ruh ada jasadnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adam al asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya Allah ajarkan semua bahasa kepada Adam. Bahasa apapun Adam tahu, bahasa apa saja dia tahu. Yang penting bahasa yang diucapkan oleh cucunya, anak-anak turunannya. Dan itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Allah hanya mengajarkan kepada Adam, tetapi tidak diajarkan kepada para malaikat. Dari sini Allah unggulkan Adam dari malaikat, karena Allah ajarkan ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada para malaikat. Makanya Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Thumma aradahum. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah berfirman kepada para malaikat, kalau kalian memang merasa mulia dibandingkan Adam, merasa cerdas, merasa pintar, merasa punya ilmu dibandingkan Adam, apa kata Allah? Sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu benar, jika kamu memang lebih pintar dibandingkan Adam. Ya.
Maka para malaikat pun tawadu di hadapan Allah dan mengatakan, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang kau telah ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dari sini malaikat mulai mengakui kelemahannya, bahwa Adam memiliki keistimewaan dibandingkan mereka. Dari sini Allah mengatakan wa qarramna bani Adam. Bukan hanya Adam, bahkan anak keturunannya Adam menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Setelah malaikat mengakui kelemahannya, maka Allah pun berfirman kepada Adam, wahai Adam, beritahukan kepada mereka, malaikat itu nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam menyebutkan nama-nama tersebut karena pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada Adam, dia pun berfirman, inni a'lamu ghaibas samawati wal ar wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah aku katakan kepada kalian wahai malaikat, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana malaikat ini tunduk patuh akan perintah Allah dan menghormat kepada Adam. Allah mengatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Seluruh malaikat, bayangkan, tidak ada satupun malaikat yang luput. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Rupanya dari seluruh malaikat ini ada satu makhluk, dia berdiri saja, dia tidak mau sujud, bahkan dia cenderung sombong. Kemudian makhluk ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lima, kenapa engkau tidak sujud? Lima khalaqtu biyadai, terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka mulailah kemudian makhluk ini berargumen di hadapan Allah. Dia mengatakan, ya Rabb, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Rabb, saya kan lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, sementara dia dari tanah. Lihat, ini kias yang batil, kias iblis, kias yang batil. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah? Dari mana dia tahu bahwa api lebih baik daripada tanah? Justru kita katakan tanah lebih baik daripada api. Apalagi Adam alaihi salatu wassalam itu diciptakan lewat kedua tangan Allah, dan ini kemuliaan bagi Adam alaihi salatu wassalam, dan hanya beberapa makhluk yang diciptakan langsung dengan tangan Allah saja. Maka dari sini menunjukkan bahwa Adam jauh lebih mulia dibandingkan iblis. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis. Subhanallah, inilah maksiat pertama yang ada di langit, yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian Allah melaknat iblis, melaknat selaknat-laknatnya, marah semurka-murkanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, keluar kau dari sorga, engkau kukutuk. Ketika diusir dari sorga, bukannya minta maaf, bukannya minta ampun kepada Allah, malah minta yang lain pula. Dia mengatakan, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, tangguhkan aku sampai hari kau bangkitkan. Dia minta dibangkitkan bukan pada sangkakala pertama, tapi pada sangkakala kedua lagi, agar jangan diwafatkan. Kalau gitu Allah terima. Akhirnya Allah tangguhkan iblis. Makanya iblis itu satu-satunya jin yang tidak akan pernah mati. Keturunannya bagaimana? Ya keturunannya sama dengan manusia, bisa mati, bisa mati. Makanya kalau orang meruqyah itu terkadang bisa membunuh dengan bacaan Al-Quran. Jadi tidak semua jin, cuman mereka diberikan usia yang panjang, beda dengan manusia. Akhirnya kemudian iblis pun dikeluarkan dari sorga
dan diusir ke dunia. Iblis itu bagian daripada jin. Allah mengatakan kana minal jin fa fasaqa an amri rabbiha. Iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada perintah Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Bidayah wa Nihayah menjelaskan bahwa Adam ini memiliki perawakan yang tinggi. Sittuna dzira'an. Memiliki 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 60 hasta berarti 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Kemudian lebarnya 7 hasta. Berarti lebarnya itu 3 meter setengah, tingginya 30 meter. Dan memiliki usia yang panjang. Ketika Adam alaihi salatu wassalam sebelum masuk surga, Allah ciptakan pasangannya dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang mendekati jantung. Setelah Adam alaihi salatu wassalam tertidur, kemudian terbangun, di sampingnya ada Hawa, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami katakan kepada Adam, wahai Adam, bawalah istrimu, masuklah ke dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan makanlah dengan apapun yang kau dapati di surga itu. Makan apapun yang ada di surga, minum apapun yang ada di surga. Kemudian Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, kecuali yang ini. Jangan dekat-dekat kepada pohon itu, nanti kau akan termasuk orang yang zalim. Semua halal bagimu kecuali yang ini. Maksudnya pohon larangan. Dari sini ikhwah fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menciptakan pohon ini sebagai ujian dan ada hikmah di dalamnya. Dalam riwayat Israiliyat, iblis ini dia menunggang masuk ke dalam jalan darah ular. Jadi ada kisah Israiliyat, ada ular yang selalu masuk keluar surga. Iblis kan sudah diusir dari surga. Dia tidak bisa mungkin masuk ke dalam surga. Tetapi iblis ini berhasil masuk surga lewat masuk ke dalam tubuh ular itu. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu, nggak mungkin Allah nggak tahu. Tapi kenapa Allah biarkan iblis masuk ke dalam surga? Sekali lagi karena ada hikmah di sini. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka iblis pun berhasil masuk ke dalam surga. Akhirnya mulailah iblis itu langkah yang pertama kali memberikan was-was. Memberikan was-was kepada Adam. Makanya Allah mengatakan fawaswasa lahumas syaitan. Maka setan memberikan was-was, iblis memberikan was-was kepada Adam. Ya. Suruh membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara memakan buah larangan. Ya, suruh dekati itu buah enak. Dekatlah sana. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melarang mendekati pohon itu? Karena pohon itu enak sekali rasanya. Cobalah kau dekat-dekat, rasakan satu saja. Pokoknya dikasih was-was gitu kan. Tetapi was-was syaitan tidak berguna. Adam tetap saja kuat imannya, Hawa juga sama. Ketika langkah pertama iblis tidak sanggup menggoda Adam dengan cara was-was, maka iblis pun naik kepada langkah berikutnya dengan cara qasam, dengan cara sumpah. Ingat, mereka itu banyak langkah yang bisa mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Karena mereka banyak langkahnya. Ya. Ketika dengan cara was-was tidak bisa nih, mulailah mereka dengan cara sumpah. Maka Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka kemudian dia pun menjelma sebagai manusia. Karena memang iblis itu bisa tasyakul, jin itu bisa berbentuk siapapun sesuai kehendaknya. Dia bisa berbentuk manusia, sama dengan malaikat bisa tasyakul. Maka kemudian dia datang kepada Adam seolah-olah penasehat, seolah-olah orang baik, dan mengatakan wahai Adam, ya Adam, wallahi demi Allah, katanya, sesungguhnya saya datang kepadamu sebagai pemberi nasihat. Inilah kumalaminan nasihin. Saya bagi kalian berdua itu adalah orang yang akan memberikan nasihat. Disitulah Adam akhirnya terkecoh dengan sumpahnya iblis. Ketika mengatakan demi Allah wahai Adam, saya ini
sebagai penasihat bagi kalian. Kenapa Allah melarang engkau dekat-dekat pohon itu? Karena dua perkara. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Bahwa kalau kau makan buah itu kau akan jadi malaikat atau engkau akan kekal di sorga, dan itu Allah tidak kehendaki. Dan Adam itu tahu bahwa pohon itu tidak boleh dimakan. Tapi Adam lupa. Adam lupa dengan perintah Allah agar jangan makan pohon itu. Mulailah dia mendekati pohon itu, kemudian memakan buahnya. Tiba-tiba ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat dua makhluknya Adam dan Hawa memakan buah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan semua pakaiannya terurai. Pakaian yang dipakainya itu pakaian yang terbuat dari sutra. Maka Adam alaihi salatu wassalam malu melihat aurat Hawa, dan Hawa pun malu melihat aurat Adam, dan kedua-duanya saling malu untuk terlihat auratnya. Maka Adam pun kemudian pergi menjauh dari Hawa, Hawa pun pergi menjauh dari Adam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, hendak lari kemana wahai Adam? Kau tidak bisa bersembunyi. Ya, maka dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, Qul nahbitu minha jami'ah. Keluarlah kalian semuanya dari sorga ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu setan memperdayakan keduanya Adam dan Hawa dari sorga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan mengeluarkan keduanya dari sorga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di sorga, dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Dari sinilah permulaan permusuhan iblis dengan umat manusia, karena Allah yang mengatakan seperti itu, kalian akan jadi musuh kalau seperti ini. Ya, dan betul, iblis akan senantiasa jadi musuh, bahkan musuh abadi bagi manusia sejak Adam diciptakan sampai kiamat dibangkitkan. Musuh kita yang nyata hanya iblis, laknatullah alaihi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Adam pun menyesal, mulailah kemudian bertobat. Adam menangis. Menangis bukan karena sedih dia diturunkan ke bumi, tidak, tapi karena menyesal karena maksiat yang dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan satu kalimat. Sebelumnya Allah tidak pernah mengajarkan kalimat. Satu kalimat yang Allah ajarkan pertama kali kepada Adam dan Hawa untuk diucapkan keduanya. Apa kalimat itu? Kalimat itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Rabb, kami telah mendolimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana, diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni diri-diri kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan senantiasa terus menjadi hamba-Mu yang merugi. Maka teruslah Adam dan Hawa mengucapkan kalimat ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa kepada Allah dan meminta ampun. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Fataba alaihi, Allah pun menerima taubatnya. Setelah membaca kalimat itu, Allah menerima taubatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Dan sungguh Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzan. Kami berfirman, turunlah kamu wahai Adam, Hawa dan iblis dari sorga ke bumi. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir Adam, Hawa dan iblis ke bumi,
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, sesampainya kau di bumi, nanti kuturunkan petunjukku. Nanti kuturunkan petunjukku. Maka siapapun di antara kalian, wahai Adam, wahai Hawa, wahai iblis, yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di bumi dia tidak akan merasa takut, di bumi dia tidak akan merasa sedih. Tetapi manusia terbagi menjadi dua, kelompok pengikut petunjuk dan kelompok pembantah petunjuk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam dari sorga, maka Adam diturunkan di Sri Lanka. Di Sri Lanka, daerah Sri Lanka, ya. Tetapi Hawa diturunkan di Jeddah, ya, di Jeddah Saudi, ya. Dan itu pendapat yang banyak dikuatkan para ulama. Maka kemudian karena ketika itu belum ada manusia, ya, dan iblis juga diturunkan di bumi juga. Tapi iblis turun di mana? Wallahu a'lam. Ya. Iblis tentu kembali kepada kelompoknya karena memang sudah ada jin di bumi ini. Ya, karena dia sudah jahat di langit, kemudian turun ke bumi, maka dia bergabung dengan jin-jin jahat yang dulu pernah dipenjarakan dia, yang ada di lautan, yang ada di hutan-hutan, dan dia yang memimpinnya, kepala gengnya, kan begitu ya. Maka dia pun membuat istana di tengah lautan, sebagaimana perkataan Ibnu Sayyad di hadapan Rasulullah ketika ditanya oleh Nabi SAW, maka Ibnu Sayyad mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan istananya iblis ada di tengah lautan, ya kan. Maka kemudian Adam alaihi salatu wassalam saling mencari, dia mencari istrinya, istrinya mencari dirinya, entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya takdirkan mereka berjumpa di Arafah. Mereka berjumpa di Arafah. Akhirnya Adam pun hidup bersama Hawa, dan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keturunan. Ada yang mengatakan anak Adam itu 40 orang, 20 laki-laki dan 20 perempuan, karena setiap istrinya melahirkan selalu kembar. Selalu kembar, 20 kali melahirkan, selalu kembar. Laki-laki perempuan, sehingga jumlahnya sampai 40 orang.